Taib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuwasil darsana fi syarhi usulin fit tafsir lima ali Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an fi babin jadid wa huwa mabhasin sanatakallam anhu an makanatil Qur'an indal muslimin. Kaifa al-Qur'an indal muslimin? Ma huwa al-Qur'an? Ma wazifatul Qur'an? Takallamna fil liqa'atil madiyah fi iddatil liqa'atil madiyah anna al-Qur'an laha athar anna al-Qur'an lahu athar walahu ta'sirun aidan fi nafsil muslim. Wal an sanatakallam al-Qur'an hadha manba'u at-tashri' anna syari'ah yasduru minhu, ya, anna syari'ah ja'a minal Qur'anil Karim, ya. Wal Qur'anul Karim naqul masdarut tashri' al-awwal al-akbar, ya, qabla al-masadir al-ukhra. Dan sanatakallam an makanatil Qur'an biidnillahi ta'ala. Baik, iftah fil kitab fi safa wahid wa sittin. Qaulul mu'allif wal Qur'anul Karim masdarus syariah al-islamiyah. Nakhudz mad dalil ala anal Qur'an masdarus syariah, ya. Baik. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hal huwa masdarut tasyri' am la? Wa kaifa makanatuhu binisbah ilal Qur'an? Sanatakallam anhu biidznillah ta'ala. Tafadhal iqra wal Qur'anul Karim. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريعي أيضا أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Baik. Wal Qur'anul Karim masdarus syariah al-islamiyah. Masdar bermakna manba', sumber syariat Islam. Allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Ilan nasi kafatan. Kafatan bermakna jami'an. Mad dalil? Ad-dalilul awal di suratil Furqan, ayat al-ula, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Aina syahid fi hadhihi al-ayah? Fi qawlihi la masdar, kita membicarakan masdar. Liyakuna lil alamina nadhira. Agar Al-Qur'an itu menjadi pengingat bagi makhluk, pengingat bagi, ya, semesta alam. Paham maksudnya, ya? Nah, ini berarti Al-Qur'an sumber, ya, karena dia sebagai peringatan, berarti dia sumber syariat. Bukankah syariat itu isinya peringatan, gitu kan? Baik, kemudian dalil yang kedua, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Aina syahid fi hadhihi al-ayah? Litukhrijan nas summa ila siratil azizil hamid. Itu khrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya, menuju jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah untuk bisa menuju jalan yang lurus kita butuh kepada namanya petunjuk, dan syariat itu kan petunjuk maksudnya. Maka Al-Qur'an berarti sumber syariat. Baik.
Wa sunnatun nabi itu dua dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber syariat. Sekarang sunnah Nabi bagaimana? Ya, sunnah Nabi masdaru tasyri'in aidan kama qarrarul Qur'an. Al-Qur'an menetapkan bahwasanya sunnah Nabi juga adalah masdar tasyri'. Apa dalilnya? Yang pertama surat An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ini menunjukkan berarti sunnah sama dengan Al-Qur'an. Karena ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Kemudian dalil yang kedua, waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Waman ya'sillaha wa rasulahu, ya, diidhafahkan rasul di situ berarti bermaksiat kepada Allah itu sama hukumnya merupakan sama-sama kesesatan, ya, jika bermaksiat kepada perintah dan larangan Rasul. Ma mana al-isyan, ma mana al-maksiyah? Mukhalafatu al-amr, ya, menyelisihi perintah itu namanya maksiat. Jadi kalau kita menyelisihi perintah Allah, itu merupakan kesesatan apa bukan? Kesesatan. Begitu juga menyelisihi perintah Rasulullah, merupakan sebuah kesesatan. Karena tidaklah perintah yang Nabi sebutkan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Nah, ini dalil yang paling jelas. Wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah Nabi ambil, kerjakan. Larangan yang Nabi sebutkan tinggalkan. Ya, ini berarti sunnah itu punya kedudukan sebagai sumber syariat. Kemudian dalil yang terakhir, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Konsekuensi dari kecintaan kepada Allah adalah mengikuti kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Nah, berarti kecintaan kepada Allah itu tergantung kepada bagaimana kita mencintai Nabi. Berarti Allah dan Nabi dalam masalah cinta itu adalah sama-sama harus dicintai. Nah, hanya saja tingkat cintanya tentu berbeda-beda ya. Cintaan kepada Allah harus lebih besar. Taib. Nakhuz asy-syarh ala azamati dzakara وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية وكذلك السنة النبوية فلا يمكن أن يؤخذ بتشريع أي مصدر كان وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة وعلى هذا فلا يجوز أن يشرع لعباد الله شيء من القوانين الوضعية لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين، إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن الذين شرعها والشرع ولا كراهة ولا منة للقوانين الوضعية وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وتركها وأن نعلم أنها باطلة لأن الشريعة حق وما عداها باطل وأنها لا يمكن أن تصلح الخلق ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق. طيب يكفي. Asy-syarah lama sabaqa bayanu 'azamatil Qur'anil Karim. Setelah selesai kita membahas tentang keagungan Al-Qur'an, di topik kita beberapa pertemuan sebelumnya adalah tentang keagungan Al-Qur'an ditinjau dari dua sisi. Al-Qur'an itu agung, dia punya asar dan punya ta'sir. Apa saja asar ada dalilnya, apa saja ta'sir sudah kita bahas dalil-dalilnya. Baik. Kemudian wa ma wasafahu Allah bihi minal awsaf, kita juga sebutkan yang menunjukkan atas keagungan Al-Qur'an adalah sifat-sifatnya. Al-Quran kita sifati dengan mubarak kemarin, majid, karim, azim. Nah, kemudian kita sudah syarah ayat-ayatnya. Sekarang beliau menyebutkan perkara yang muhim. Dzakara amran muhimman, perkara yang penting.
wa huwa anal Qur'anal Karim huwa masdarus syariah al-islamiyah. Berarti kita membahas tentang apa sekarang? Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber syariat. Wa kadzalika sunnah an-nabawiyah. Begitu juga sunnah nabawiyah. Jadi nanti antum kalau murojaah seperti itu ya, antum kasih poin-poin utama. Ya, kata kitab Syekh Utsaimin ini kan dia meluas. Jadi antum perlu mengelompokkan pembahasannya agar lebih mudah, agar lebih terstruktur lagi. Ya, agar lebih terstruktur. Bahkan antum bisa buat daftar isi sendiri versi antum, ya. Halaman sini sampai halaman sini pembahasan tentang ini. Halaman ini sampai sini pembahasan tentang ini. Jadi merojahnya enak. Ya, cukup antum baca beberapa halaman selesai. Nggak perlu baca semua. Jadi jangan antum anggap merojah baca kitab itu semua dibaca dari awal lagi. Itu baca ulang namanya. Ya, itu belajar ulang namanya. Tapi merojah itu adalah mengambil poin-poin yang paling penting saja. Hemat waktu. Setengah hari selesai. Ya, kitab yang setebal ini merojah setengah hari selesai. Baik. Jadi Al-Quran dan Sunnah itulah sama-sama sumber tasyri'. Fala yumkin an yu'khadha bi tasyri'i ayyi masdarin kan. Maka nggak mungkin kita mengambil pensyariatan. Ngerti beda antara syariat dan tasyri' ya? Syariat itu ya syariat, syariat, aturan-aturan. Kalau tasyri' itu pensyariatan, membuat sesuatu menjadi syariat. Itu jelas ya? Baik. Jadi demokrasi antum jadikan sebagai landasan hidup antum, berarti antum mentasyri'kan demokrasi menjadi syariat. Paham ya? Maka syariat itu umum gitu. Contoh apa? Tasyri'. Tasyri' ya dalam masalah juz'iyat, dalam masalah yang cabang-cabang, misalkan satu hukum, misalkan antum khamar, dalam masalah khamar, antum meyakini bahwasanya khamar itu halal, ya, selama tidak memabukkan misalkan, ya, padahal syariat Islam mengatakan tidak. Maka antum meyakini seperti itu, kemudian antum terapkan dalam kehidupan antum minum khamar, tapi batasannya tidak sampai mabuk, maka antum telah menjadikan hukum tadi sebagai syariat bagi diri antum. Proses antum mengambil hukum tersebut namanya tasyri'. Antum mentasyri' buat diri antum sendiri. Tentu ini adalah contoh tasyri' yang salah. Paham ya? Ya, seorang muslim seharusnya tasyri'nya seperti apa? Ya Al-Qur'an, ya bagaimana penafsiran Al-Qur'an yang benar itu dijadikan sebagai syariat bagi dia. Jelas ya? Ya tasyri' itu prosesnya, syariat itu bendanya, ya, objeknya begitu. Baik. Nah, jadi syariat itu umum, maka mencakup juga syariat-syariat yang salah di situ. Paham ya? Nah, sebagaimana lafaz akidah. Ya, akidah itu bagian dari syariat. Akidah itu mencakup masalah keyakinan. Kalau syariat mencakup semuanya. Baik. Maka tidak mungkin kita mengambil tasyri' atau mengambil syariat dari masdar manapun. Nggak boleh. Ya, masdar selain Al-Quran dan Sunnah nggak boleh jadikan sebagai tasyri'. Wa ya insanin kana illa minal kitab wa sunnah. Dan siapapun manusia tidak boleh kita jadikan sebagai sumber tasyri'. Perkataan dia dijadikan syariat tidak. Wa ala hadza fala yajuzu an yusyarra'a li ibadillahi syai'un minal qawanin al-wad'iyyah. Maka berdasarkan ini nggak boleh seseorang siapapun dari hamba Allah mensyariatkan sesuatu dari al-qawanin, dari ad-dusturat al-wad'iyyah. Al-qawanin al-wad'iyyah itu apa? Undang-undang buatan manusia. Ya. Tidak boleh seseorang menetapkan bagi orang lain undang-undang buatan manusia. Apa maksudnya? Li'annal qawanina al-wada'iyyata la takhlu min halain. Karena undang-undang buatan manusia, qawanin itu kita artikan dengan undang-undang. Sebenarnya maksudnya aturan ya. Tapi lebih tepatnya di sini konteksnya undang-undang. Ya. Tidak boleh seorang hamba siapapun dia menetapkan aturan, menetapkan undang-undang, ya. Yang mana undang-undang itu tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Tidak boleh dia tetapkan, dia wajibkan atas orang lainnya. Bagaimana undang-undang kita kalau itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagainya? Ya, fihi kalam tawil ada. Ya, tidak mutlak kita mengatakan tidak boleh demokrasi itu, tetapi fihi madanakul rapot merah. Ya, demokrasi punya rapot merah. Ya, punya ada positifnya, negatifnya lebih banyak lagi. Ya, kal kalamu anhu tawil. Ya, la naqus fi ada al maqam. Baik. Li'anal qawanin al-wad'iyah la takhlu min halain. Karena yang namanya undang-undang buatan manusia, produk dari manusia, bukan berasal dari langit, dia nggak akan terlepas dari dua hal. Produk apapun itu, undang-undang apapun. Imma an takuna muwafiqatan lisyar'. Ya. Nah, yang pertama, dia tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan syariat.
fa naqulu innal ladzi syara'aha huwa syara' wala karamah wala minnah lil qawanin al-wadaiyah. Ya. Jadi kita katakan bagaimana ke al-qawanin yang seperti ini yang sesuai dengan syariat. Innal ladzi syara'aha huwa syara'. Yang disyariatkan oleh undang-undang buatan manusia itu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita ambil. Karena itu adalah syara' katanya di sini. Itu adalah syariat berarti. Paham ya? Ya, wala karamah, kan, tetapi dia tidak punya karamah sebagaimana syariat yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Misalkan di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ini kan tauhid, ya. Ya, ada karamahnya tidak? Tidak ada. Meskipun maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena memang namanya Pancasila bukan dari Al-Qur'an gitu. Kalau antum katakan Al-Qur'an mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, Allah itu hanya satu. Ya tentunya konteks kita ketuhanan yang Maha Esa di situ, Tuhan di situ maksudnya adalah Allah. Kalau konteks kita Tuhan menurut keyakinan agama masing-masing itu tentu beda lagi. Ya. Konteks kita Allah adalah zat yang Maha Esa. Nah, gitu. Ini kan makna yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Qul huwallahu ahad. Itu maknanya. Ya. Maka yang seperti itu muwafiqatan lisyara', maka itu adalah asyara'. Meskipun tidak ada karamah wala minna, ya, lil qawanin al-wadaiyah. Tidak punya karamah dia, ya. Baik. Wa imma an takuna mukhalifatan lisyara'. Nah, yang kedua, kalau dia tidak bertentangan, maka dia sesuai. Kalau dia tidak sesuai, maka dia bertentangan. Itu aja bentuknya. Fajibu alaina nabdhuha wa tarhuha. Wajib dibuang. Wajib dilempar. Wa na'lama annaha batila, karena dia adalah batil. Lianna syari'ata haqqun wa ma'adaha batilun. Wa annaha la yumkin an tuslihal khalqa wa la yumkin an yuslihal khalqa qanunun wada'ahu basyarun mukhalifun li syari'atillah. Karena apa? Kenapa harus dibuang? Karena apa? Karena syariat itu harus benar. Ini kita ngomong syariat ini ngomong masalah hidup dan mati masalahnya. Yang mengatur orang banyak, bukan hanya satu dua, mengatur negara. Jadi benar-benar harus sesuai gitu, harus hak. Ya. Karena qawanin al-wadaiyah yang mukhalif li syariatillah la yumkin antus lil khalq, enggak mungkin dia bisa memperbaiki manusia. Ya. Ya, tujuan undang-undang itu apa? Untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan bangsa, orang. Nah, sedangkan kalau dia menyelisih ketentuan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Ya. Baik, li'anna hadzal bashar alladzi yadhunnu annahu wada'a ma yasluhu lil khalq. Ya. Kalau begitu kenapa kok ada orang yang bikin undang-undang, ya, tapi undang-undangnya tidak bermanfaat? Ada nggak seperti itu? Banyak, ya, banyak yang bikin peraturan, padahal peraturannya nggak ada manfaatnya sama sekali, banyak, ya, ya, penyalahgunaan power, ya, terjadi di negara kita banyak yang seperti itu. Ya, kenapa bisa timbul orang-orang yang seperti itu? Kata Syekh Utsaimin di sini, karena orang yang mengira bahwasanya dia telah meletakkan sesuatu yang bagus buat orang lain. Dia mengira bahwasanya dia telah membuat undang-undang yang bagus. Kenapa? Yang pertama, huwa qasirun fi nafsihi, dia ada kekurangan dalam dirinya. Ya. Wa fi aqlihi, di akalnya ada yang kurang. Karena dia menimbang maslahat mungkin hanya sepihak saja. Ya. Dia melihat maslahat hanya sepihak saja. Wa fi ma'rifati ma yuslihul khalqa, dan mungkin dia nggak tahu apa yang baik bagi orang. Dia hanya tahu apa baik bagi golongan tertentu saja. Nah, seperti itu. Tsaniyan idza qaddarna anna ar-rajula alladhi wada'a al-qanuna 'indahu abqariyatun wa dhaka fa inna ma ya'rifu dzalika fi ma haulahu. Amma ma kana minhu ba'idan anhu minal amakin fa inna an-nas yakhtalifuna fi ma yuslihuhum. Idza qaddarna anna ar-rajula, jadi kalau kita katakan bahwasanya laki-laki yang bikin undang-undang tadi adalah laki-laki yang punya kecerdasan, abqariyah artinya dzaka sama, fa inna ma ya'rifu dzalika fi ma haulahu, ya. Maka hal tersebut dia ketahui dari sekitarnya. Anggaplah antum sekarang yang membuat undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang di negara kita? Yang membuat peraturan-peraturan? DPR mengajukan ke MPR, kan begitu kan? Aturannya seperti itu. Ya. Nah, kita anggaplah seorang DPR nih sekarang. Ya. Orang yang pertama tadi, dia adalah orang yang tidak cerdas. Sehingga dia nggak tahu yang baik yang mana. Sekarang ada orang yang kedua, dia cerdas. Ya. Sekarang dia cerdas dan dia tahu apa aturan yang bagus buat masyarakat. Dari mana dia tahu apa aturan yang bagus buat masyarakat? Dari kondisi sekitarnya dia. Paham ya?
Kalau dia tinggal di gedung mewah, dia hanya tahu apa yang bagus bagi orang-orang di sekitar tempat tinggalnya saja. Paham maksudnya? Baik. Fa innan nas yakhtalifuna fi ma yuslihum. Tapi kalau buat orang-orang pedalaman sana, gimana dia tahu apa yang bagus buat mereka? Apa yang mereka butuhkan? Gitu kan? Baik. Orang-orang di daerah yang tempat beriklim panas, mereka nggak butuh pakaian. Mereka butuhkan adalah air. Ya, seperti itu harus terdata, harus punya data. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga sekarang. Idza qaddarna anna hadzal rajul al-wadi' alil qanun abqariyun wa dzakiyun wa ya'riful masalih fa inna ma ya'rifuha fi zamanin mahdud. Bantayan ada orang sekarang DPR yang ketiga, laki-laki yang ketiga yang membuat undang-undang. Katakanlah dia cerdas. Katakanlah dia tahu apa yang baik bagi masyarakat di setiap daerah. Daerah yang panas berarti butuh air, daerah yang dingin butuh pakaian, butuh makanan dan seterusnya. Akan tetapi pengetahuan atau yang dia tahu itu hanya terbatas di zaman tertentu saja, di waktu tertentu saja. Paham maksudnya ya? Misalkan sekarang di Bima sana, di daerah yang kering di daerah Bima, banyak daerah yang kering di sana, ya. Sekarang mereka sedang butuh air. Mereka sedang butuh air, ya, karena daerahnya kering, ya. Ketika di daerah lain justru kebanjiran, di sana malah sedang butuh air karena memang daerahnya susah, curah hujannya sedikit begitu. Paham maksudnya ya? Berarti zamannya terbatas. Wa huwa zamanhu ladzi ya'ishu fi. Maka misalkan katakanlah DPR yang hidup di tahun ini, maka dia buat undang-undang yang berlaku bagus untuk tahun ini. Ketika terjadi corona seperti sekarang, tentu kan peraturan itu harus dirubah lagi, begitu kan? Itulah konsekuensi dari peraturan yang dibuat oleh manusia. Dia nggak bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Al-Quran dan Sunnah nggak. Salah satu keistimewaan syariat Islam itu adalah al-murunah, fleksibilitas. Ya, jadi dia selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nggak ada istilahnya Al-Quran itu bertentangan dengan zaman. Nggak, pasti akan tetap relevan dengan zaman. Taib. Wa amma fima ba'da fala. Maka kalau udah lewat zamannya, udah nggak berlaku lagi undang-undang itu. Nah, contohnya misalkan di zaman Soeharto dulu ada undang-undang larangan menikah lebih dari sekali, ya, poligami, larangan poligami. Sekarang udah nggak berlaku lagi, udah dirombak lagi undang-undang seperti itu dan seterusnya. Nah, baik. Maka negara kita akhirnya kebanyakan undang-undang, kebanyakan pasal, ya kan. Nah, antum ada menghafal pasal-pasal undang-undang. Kalau begini maka terkena pasal ini, kalau melakukan ini terkena pasal ini, kan enggak. Saking banyaknya. Kenapa kok bisa banyak begitu? Ya karena perubahan zaman. Bisa saja perubahan terjadi hitungan hari. Ya. Perubahan itu terjadi hitungan hari. Padahal itu berkaitan dengan hajat manusia, hajat orang banyak. Walihada na'tabiru minal jahlil azim bal minal kufr idza qamatil bayyinah wal hujjah ala wadil qawanin allati wadaha imma yahud aw nasara min azminatin ba'idah. Ditambah lagi nih, ya. Ditambah lagi orang yang membuat undang-undang itu dia ternyata mengambil undang-undang tersebut dari produk orang Yahudi, dari orang Nasrani, dari zaman yang berbeda-beda, dari tempat yang jauh, ya. Undang-undang orang Amerika, ya, tentu bagusnya buat mereka begitu. Mereka sesuaikan dengan kondisi mereka. Maka tidak cocok diterapkan di Indonesia begitu seterusnya. Baik. Wa wada'uha baina aydin nas yatahakamuna ilaiha. Nah, maka ini termasuk kekufuran kalau kita berhukum dengan hukum selain Allah. Bagaimana tuh hafalkan di Al-Qawaidul Arba', ya. Atau Kasyfus Syubhat. Bahwasanya barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah faqad kafar. Ya. Kenapa? Nawaqidul Islam, ya. Oh iya, Nawaqidul Islam. Yang keberapa? Keempat. Naro anna hadza khata'un azim. Ini adalah khata'un azim bal huwa kufrun idza lam yakun hunaka ta'wilun minal fa'il. Ini termasuk kekufuran kalau tidak ada takwil dari pelakunya. Takwil di situ maksudnya ada faktor yang menyebabkan dia mengambil jalan yang itu. Baik. Wa ala hadza fa naqul iqra. وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة وقد ضل من ضل حيث قال إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي
يكون بين الإنسان وبين ربه فقط أو فيما بين الخلق في الأحوال الشخصية كالموارث والأنكحة والأنكحة مثلا نقول لقد ضللت ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله كذبت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا دعواك دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به فإن 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 أطول أطول فإن أطول آيات في كتاب الله هي آية الدين وكلها في معاملة الخلق. ثم إن الله عز وجل يبين في آية كثيرة أشياء غير التي في آيات الدين كلها تتعلق بالمعاملة والأنكحة والفرائض وغيرها. طيب أفي وعلى هذا ما mana وعلى هذا apa kita artikan atas dasar hal tersebut, atas dasar argumen di atas tadi itu maksudnya ya. Berarti ini masih ada hubungan dengan paragraf sebelumnya. Innahu la masdara lit tasyri'i wal hukmi bainan nas illa al-kitab was sunnah. Berarti kesimpulannya enggak ada sumber tasyri' selain Al-Qur'an dan sunnah. Jadi Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterapkan seharusnya. Wa qad dhalla man dhalla haitsu qala, sesat orang yang mengatakan innal kitaba was sunnah innama yubayyinu al-manhaj alladhi yakunu bainal insan wa bainar rabbih faqat. Sesat orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah itu hanya menjelaskan manhaj, hanya menjelaskan metode untuk bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Rabb-nya saja. Apa maksudnya? Jadi hanya hubungan dengan Allah saja. Enggak apa namanya? Enggak berhubungan dengan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, ya. Apa istilahnya seperti ini? Memisahkan antara agama dan politik. Paham apa namanya? Hah? Liberal bukan? Apa yang memisahkan antara agama dan politik? Ya termasuk komunis juga ya. Komunis ada yang berpikiran seperti itu kan? Komunis kan memisahkan agama dan politik, benar kan? Nah, benar. Nah, komunis bahkan semua agama, ya kan? Semua agama mereka tiadakan. Baik. Jadi ini adalah pemahaman yang berbahaya yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak. Al-Qur'an itu juga mengatur segala sisi kehidupan seorang hamba. Ya, sisi kehidupan. Bagaimana manusia dengan Rabb-nya, bagaimana manusia dengan manusia lainnya, bagaimana manusia dengan dirinya sendiri. Itu semua diatur di dalam Al-Qur'an. Au fi ma bainal khalqi fil ahwal syakhsiyah, atau antara seorang makhluk, seorang hamba dengan dalam kondisi-kondisi pribadi. Al-ahwal asyakhsiyah, keadaan-keadaan pribadinya sebenarnya. Misalkan dalam perkara al-mawaris, ya, jamak dari miras, warisan. Wal ankihah, dalam pernikahan. Ini kan diantara manusia dengan manusia. Ya. Naqulu laqad dhalalta dhalalan mubina. Ini adalah perkataan yang sesat. Ini perkataan yang kesesatannya sangat nyata sekali. Orang yang menganggap bahwasanya Al-Quran dan Sunnah hanya berlaku untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhannya. Wa kadzdzabta qaulallahi ta'ala. Engkau telah mendustakan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, agama secara bahasa artinya adalah yang mengatur hubungan kita tidak hanya dengan Rob. Ya, apa yang kita yakini dan kita amalkan, kita terapkan itu namanya agama. Ya, jadi umum sekali yang namanya agama itu. Ayauma akmaltu lakum. Akmal dikatakan di situ. Ya, sempurnakan. Ni'mati wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama bagi kalian. Wa naqulu aidan da'waka, dakwah mana dakwah? Anggapan kita kata. Az-zam. Anggapanmu ini yukadzibuhal Qur'an alladzi tu'minu bihi. Anggapan yang tadi mana maksudnya?
ya, mengatakan agama dan politik harus dipisah, ya, keyakinan yang semisal itu telah ditakdzib oleh Al-Qur'an. Yukadzibu Al-Qur'an. Ya, telah dibantah oleh Al-Qur'an. Fa inna atwala ayatin fi kitabillah ya ayatud dain. Apa dalilnya? Bahwasanya di dalam Al-Qur'an ayat yang paling panjang yang sampai satu muka halaman itu adalah ayat dain, tentang hutang. Ya, hutang itu antara siapa dan siapa? Antara hamba dengan Rob atau hamba dengan hamba? Hamba dengan hamba. Berarti Al-Quran itu memberikan porsi perhatian yang besar terhadap hubungan interaksi manusia dengan manusia. Paham maksudnya ya? Nah, wa kulluha fi muamalatil khalq. Itu semua satu ayat yang panjang, itu satu muka itu membahas tentang bagaimana muamalah manusia. Tsumma innallaha azza wa jalla yubayyin fi ayatin katsir asy'arati fi ayatid dain. Kemudian di ayat-ayat yang lain juga dijelaskan muamalah yang lain, jual beli itu antara manusia dan manusia, ya. Tentang pernikahan, tentang warisan, semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Kulluha tata'allaqu bil muamalat. Berarti kalau antum mengatakan Al-Qur'an itu tidak membahas atau tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka antum telah mendustakan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali ayat-ayat, terutama ayat fikih, ya, ayat-ayat fikih yang fikih muamalat terutama, fikih jinayat dan seterusnya, fikih nikah dan seterusnya, itu berarti telah antum bantah semua. Ya, kulluha tata'allaqu bil muamalat wal anqiyah wal faraid wa ghairiha. Fal hasil, maka kesimpulannya anna man ibtaghal huda min ghairi kitabillah adallahullah azza wa jalla. Barang siapa yang mengharapkan petunjuk dari selain kitabullah, Allah akan sesatkan dia. Perhatikan, Allah akan sesatkan dia. Berarti kesesatan itu sebenarnya dicari-cari sama orang. Paham maksudnya ya? Jadi orang misalkan dia tadinya akidahnya lurus, manhajnya lurus, tapi penasaran sama kajian jamaah tablik, hadir kajian jamaah tablik, akhirnya dia ikut golongan tersebut. Coba-coba awalnya, ya, coba-coba. Makanya kan para ulama tegas sekali melarang kita duduk-duduk dengan ahlul bidah. Ya, duduk-duduk saja nggak boleh katanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan duduk-duduk kemudian akhirnya bermudah-mudahan dalam muamalah ikut-ikutan terus, gitu. Sedikit demi sedikit tanpa sadar kita. Karena as-sahib sahib, ya, teman itu saling tarik menarik dia. Ya, kalau kita nggak kuat maka kita yang akan tertarik. Ya, imma kita yang narik atau kita yang ditarik. Baik. Makanya di khutbatul hajah kan kita katakan wa man yudlilhu fala hadiyalah. Yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, bukan barang siapa yang sesat. Ya. Kalau orang yang sesat itu memang dia fitrahnya tersesat, dari awal dia memang sudah berada atas kesesatan. Contohnya orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Di surat Al-Fatihah waladhdallin, ya. Tapi kalau orang yang Allah sesatkan, dia tadinya berada di atas huda, ya. Kemudian dia salah jalan, akhirnya Allah buat dia semakin tersesat. Lakin idza sahhat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li'anna ma la yasihhu laysa bi'umdah wa li hadza naqul innal ladzi yanzuru fil Qur'an yanzuru min wajhin wahid faqat. Maka kita katakan wa kadzalika aidan sunnah nabawiyah. Begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sahih dari Nabi, maka itu adalah umdah. Mana umdah? Nah, pokok tiang, ya. Ya, pasak, pondasi lah kita katakan, ya. Umdah dasar, umdatul ahkam artinya, ya, pokok-pokok hukum. Maka kalau ada hadis Nabi atau sunnah Nabi, ya, itu kapan dia dikatakan sebagai masdar tasyri'? Kalau memang sahih, ya, sahih termasuk juga di sini hasan tentunya, ya. Taib dhaif juga dengan syarat-syaratnya tentu, ya. Li'anna ma la yasihhu laysa bi umdah. Karena tidak sahih hadisnya, tapi bukan umdah. Wa lihadza naqul, berarti boleh nggak kita cukup hanya mengambil hukum dari Al-Qur'an saja? Sebagaimana anggapan Al-Qur'aniyun atau Al-Qur'aniyun, ya. Orang yang hanya mengambil hukum dari Al-Quran saja, ya. Walaupun kita Al-Quran itu lengkap dia, ya. Dari A sampai Z ada dalam Al-Quran memang, ya. Akan tetapi kalau kita hanya melihat kepada Al-Quran dari satu sisi, ya, maka itu merupakan kekurangan, kesalahan. Kenapa? Karena Al-Quran butuh kepada mufassir, butuh yang menafsirkannya. Apa yang menafsirkannya? Yaitu al-hadis, as-sunnah. Jadi innal ladzi yanzuru fil Qur'an yanzuru min wajhin wahid faqat. Kalau kita hanya melihat kepada Al-Qur'an saja, maka kita hanya melihat satu sisi. Wa huwa dilatul Qur'an al-hukm. Ya. Nah, kita hanya melihat kepada bagaimana
Al-Quran itu menunjukkan hukum tersebut. Amal ladzi yanduru fis sunnah fayajibu alaihi nadharan. Adapun orang yang melihat kepada sunnah, dia wajib melihat kepada afan, ana salah mengartikan di sini. Walihada naqul, ana ulang penjelasannya. Innal ladzi yanduru fil Quran yanduru min wajhin wahid faqat. Orang yang beristidlal dengan Al-Quran, dia hanya cukup meyakini langsung dilalah Al-Quran kepada hukum. Antum lagi butuh dalil zakat. Antum buka Al-Quran, bab zakat, selesai, amalkan. Ya, antum hanya butuh kepada satu kali nazar. Adapun kalau sunnah, butuh kepada dua kali nazar. Ya, karena dia adalah perkataan manusia, sunnah itu, perkataan Nabi. Nazar yang pertama, subutu hadza 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahih enggak dari Nabi hadis itu? Gitu. Kalau Al-Quran kan nggak antum katakan dia sahih atau tidak kan? Al-Quran ya sahih semua, yang mutawatir dia. Ya. Baru kemudian an-nadhar asani dilalatuhu alaihi. Ya. Bagaimana makna dari hadis tersebut sudah sesuai nggak dengan topik yang sedang antum cari. Jelas maksudnya di sini ya? Jadi dua kali lihat kalau antum berdalil dengan sunnah. Kalau berdalil dengan Al-Quran sekali lihat. Nah, itulah kenapa kita sangat menekankan antum hafalkan dalil, hafalkan dalil, hafalkan dalil. Kenapa? Dalil-dalil Al-Quran terutama. Karena memang dia nggak butuh kepada nazar lagi Al-Quran itu. Lebih enak kita ngapal Al-Quran daripada hadis. Karena hadis itu butuh antum baca apa namanya takhrijnya, ya, belajar sanadnya terlebih dahulu, baru antum katakan dia sahih, ya. Baru antum katakan sahih. Kalau Al-Quran kan tidak perlu ditakhrij. Baik. Berarti Al-Quran itu kepada kesyarahan hadis, jadi itu sesuatu yang tidak sunnah. Tidak. Obat, ya, pil itu bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Biidznillah. Dia bisa menyembuhkan penyakit karena kandungan-kandungannya. Tapi dia butuh air biar bisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Apakah berarti obat itu nggak bermanfaat? Tetap ada manfaat obat itu, tapi dia butuh hal lain untuk bisa menjadi sempurna, bisa menjadi apa? Jadi wasilah dia begitu. Jadi Al-Qur'an itu ya apa namanya? Sempurna ya karena dia adalah kalam dari zat yang maha sempurna. Jadi sebenarnya kita katakan dia butuh kepada sunnah, bukan Al-Quran yang butuh kepada sunnah, kitanya yang butuh kepada sunnah untuk memahami Al-Quran, begitu. Karena akal kita sebab terbatas, begitu. Ya, gitu. Jadi kalau Al-Qurannya sendiri sudah sempurna, sebenarnya dia nggak butuh kepada sunnah. Sunnah itu bukan buat melengkapi, ya enggak. Sunnah itu untuk memperjelas. Karena akal manusia serba terbatas. Ya, sunnah pun butuh kepada penjelas. Apa penjelasnya? Itu syarah-syarah para ulama. Ya, antum ingin mempelajari toharoh kan antum nggak cukup hanya baca hadisnya doang. Antum pelajari juga syarah para ulama terhadap hadis tersebut. Begitu kan? Ya perkataan Nabi saja butuh disyarah, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sunnah itu dia mufassirah. Itu mana? Nah, bukan berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Baik. Jadi yang butuh kepada apa namanya sunnah itu bukan Al-Quran, tapi kitanya. Kalau seandainya antum bisa beristinbat dari Al-Quran tanpa butuh kepada sunnah, silahkan. Tapi itu mustahil. Antum bukan nabi begitu. Nah, kalau nabi, ya cukup Al-Quran saja langsung beramal, dia cukup, selesai dia. Karena dia dapat wahyu dari Allah, dapat ilham, melakukan kesalahan ditegur sama Allah. Ya. Tapi kalau kita manusia biasa, sangat butuh kepada sunnah. Jadi nggak bisa terlepas dari sunnah. Sebagaimana kalau kita lihat lebih terperinci lagi dalam masalah mazhab. Apa hukum bermazhab? Ya. Apakah harus mazhab itu? Apakah harus kita ikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada? Kita katakan enggak harus. Kalau antum bisa beristinbat sebagaimana istinbat 4 imam itu. Paham ya? Fikih itu kan luas sekali cakupannya. Nah, fikih itu enggak langsung bisa diamalkan begitu saja. Butuh kepada dirasa, ittila, di situ mutola'ah, istinbat, usul fikih, usul tafsir, dan sebagainya. Antum butuh banyak ilmu di situ untuk bisa mengeluarkan hukum dari hadis atau dari ayat. Kalau antum bisa istinbat seperti itu, mengikuti metodenya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya, maka nggak butuh antum kepada mazhab yang 4. Apa maksudnya ya? Itulah kenapa banyak yang mengatakan Wahabi itu, orang-orang Salafi itu dia mazhab yang kelima, atau la mazhab. Ya. Kenapa?
kita memang tidak fanatik kepada 4 mazhab yang ada, tapi kita tidak meniadakan 4 mazhab yang ada itu. Ya. Nah, jadi kita mengikuti 4 mazhab itu dalam metode mereka. Ya. Bukan dalam perkataan-perkataan mereka. Perkataan mereka itu bisa benar bisa salah, begitu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Kalau ada yang bertentangan dengan hadis, maka buanglah. Paham ya? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku kata Imam Syafi'i. Jadi jangan terlalu mutasyaddid dalam masalah itu. Allah taala alam. Baik, cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di al-liqa al-qadim باذنillah taala. Semoga Allah memudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.